Anak-anak, sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu minta satu orang untuk angkat doa di depan. Selanjutnya, Ibu absen dulu. Anak-anak, Ibu akan membawakan materi hari ini tentang kalor dan perpindahan kalor. Jadi, kata lain dari kalor ini yaitu panas. Jadi, anak-anak, pengertian kalor adalah suatu bentuk energi yang secara alamiah dapat beralih dari benda yang memiliki suhu yang tinggi ke benda yang suhu yang lebih rendah. Begitupun sebaliknya, kalor juga bisa mengalami perpindahan dari suhu yang lebih rendah ke suhu yang lebih tinggi. Nah, jadi anak-anak, untuk dapat menaikkan suhu suatu benda, maka banyak kalor yang diperlukan bergantung pada lamanya waktu pemanasan dan massa zat. Ini dapat diartikan bahwa semakin lama dilakukan pemanasan suatu benda, maka suhunya akan semakin tinggi. Nah, dengan demikian, besarnya kalor yang diberikan pada suatu benda adalah sebanding dengan kenaikan suhu. Atau rumusnya itu sama dengan delta T. Jadi, sedangkan massa air yang semakin besar, maka waktu yang dibutuhkan juga akan semakin lama agar mencapai suhu tersebut. Adapun besarnya kalor yang diberikan juga dipengaruhi oleh massa zat, yaitu sama dengan M. Nah, mengapa yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu untuk liter dan liter tidak sama? Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kalor jenis zat, maka akan semakin besar juga kalor yang dibutuhkan. Sehingga besarnya kalor yang diberikan untuk suatu benda akan sebanding dengan kalor jenis atau jenis zat. Itu biasa dilambangkan dengan C kecil. Sehingga besar kalor itu sama dengan Q besar, yang dibutuhkan oleh suatu benda akan sebanding dengan massa benda itu sama dengan M kecil. Nah, bergantung pada jenis kalornya itu sama dengan C, dan juga akan sebanding dengan kenaikan suhu itu sama dengan delta T. Sehingga rumusnya itu dapat ditulis Q sama dengan M kali C kali delta T. Jadi, Q itu sama dengan kalor yang diperlukan atau dilepaskan dengan satuan joule, sedangkan M itu sama dengan massa benda, satuannya kilogram. C itu kalor jenis benda, satuannya itu joule per kilogram derajat Celcius. Delta T itu sama dengan kenaikan suhu, satuannya derajat Celcius, dan delta sama dengan delta. Jadi, sedangkan anak-anak, rumus matematis kalor jenis suatu zat bisa kita tulis. Rumusnya itu C sama dengan Q per M kali delta T. Nah, cara rumus matematis kapasitas kalor bisa juga kita tuliskan C sama dengan M kali C. Karena Q sama dengan M kali C kali delta T, maka Q sama dengan C kali delta T. Jadi, Q itu sama dengan kalor yang diperlukan atau dilepaskan dengan satuan joule, C kapasitas kalor benda, dengan satuan joule per derajat Celcius, delta T sama dengan kenaikan suhu, itu satuannya derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perubahan wujud zat. Jadi, perubahan wujud zat ini ada beberapa bagian. Yang pertama, mencair. Jadi, mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair. Nah, contohnya pada waktu saat mencair membutuhkan energi kalor. Itu peristiwa mencair antara lain es yang dipanaskan dan lilin yang dipanaskan. Itu merupakan beberapa contoh dari perubahan wujud mencair. Nah, lalu berikut membeku. Jadi membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi padat. Jadi pada waktu zat membeku, maka zat akan melepaskan energi kalornya.
Contohnya itu dari peristiwa membeku antara lain air yang didinginkan di bawah 0 derajat Celcius dan lilin cair yang didinginkan, dan masih banyak contoh yang lainnya. Jadi itu merupakan beberapa bagian dari contoh perubahan wujud membeku. Selanjutnya menguap. Jadi menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Jadi pada waktu saat akan membutuhkan energi kalor. Jadi di sini di mana energi akan membutuhkan energi kalor. Contohnya air yang dipanaskan sampai mendidih. Itu merupakan contoh dari perubahan wujud menguap. Kemudian mengembun. Jadi mengembun itu sendiri adalah perubahan wujud zat gas menjadi cair. Jadi pada saat terjadi pengembunan, saat akan melepaskan energi kalor. Contohnya gelas yang berisi es, bagian luarnya basah. Nah, titik air dan contoh lainnya itu seperti titik air di pagi hari pada tumbuhan hijau. Itu merupakan contoh dari perubahan wujud mengembun. Selanjutnya menyublin. Jadi menyublin adalah perubahan wujud zat padat menjadi gas. Jadi pada proses penyublinan saat akan membutuhkan energi kalor. Contohnya itu kapur barus dan obat hisap. Yang berikut mengkristal atau menghablur. Jadi di sini mengkristal itu adalah perubahan wujud zat menjadi padat. Jadi pada waktu pengkristalan saat akan melepaskan energi kalor. Contohnya itu salju dan gas yang didinginkan. Jadi energi kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat disebut sebagai kalor laten. Jadi di kehidupan sehari-hari banyak kita temukan perubahan wujud suatu benda. Contohnya pada saat kulit terkena bensin maka kulit akan terasa dingin sebab pada kulit bensin menguap yang mana akan membutuhkan energi kalor tersebut didapatkan dari tubuh yang terkena bensin tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penguapan. Jadi anak-anak, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penguapan. Ada yang memanaskan, yang kedua memperluas permukaan zat cair, yang ketiga meniupkan udara di atas permukaan zat cair, dan yang keempat mengurangi tekanan. Selanjutnya anak-anak, kita akan masuk ke materi perpindahan kalor. Jadi, kalor dapat mengalami perpindahan dengan 3 macam cara, yaitu ada konduksi atau hantaran, ada konveksi atau aliran, dan ada radiasi atau pancaran. Yang pertama kita akan membahas konduksi atau hantaran. Jadi pengertian atau definisi konduksi adalah merupakan perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai oleh perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, berdasarkan daya hantar kalor, benda dibedakan menjadi dua, yaitu ada konduktor dan ada isolator. Yang pertama konduktor. Konduktor adalah zat yang mempunyai daya hantar kalor dengan baik. Sebagai contohnya anak-anak di sini ada besi, baja, dan tembaga. Dan ada banyak contoh lainnya yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut isolator. Jadi isolator itu zat yang mempunyai daya kalor yang kurang baik. Jadi sebagai contohnya itu kayu, plastik, kertas, kaca, dan air. Dan masih banyak contoh lagi. Nah, kita dapat memperhatikan peralatan rumah tangga yang memanfaatkan konsep konduksi, misalnya setrika listrik, solder. Sedangkan untuk yang bersifat isolator, contohnya adalah pegangan pada setrika dan pegangan pada catok, dan masih banyak contoh lainnya. Yang berikut konveksi atau aliran. Jadi konveksi atau aliran ini merupakan perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai juga dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Jadi konveksi terjadi
disebabkan oleh perbedaan massa jenis zat. Jadi, adik-adik bisa memahami peristiwa konveksi itu, misalnya pada zat cair disebabkan oleh adanya perbedaan massa jenis zat. Misalnya sistem pemanasan air dan sistem pemanasan aliran air. Lalu pada zat gas yang disebabkan oleh perbedaan tekanan udara. Contohnya itu adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, sistem pada ventilasi udara. Untuk mendapatkan udara yang lebih dingin di dalam ruangan dipasang AC atau kipas angin dari suhu yang berada di luar ruangan dan cerobong asap pabrik. Lalu yang berikut radiasi atau pancaran. Jadi radiasi atau pancaran ini adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Jadi contohnya itu, pada saat adik-adik mengikuti pramuka, nah di situ adik-adik akan membuat api unggun dan adik-adik akan merasakan hangatnya api tersebut. Nah, bagaimana hangat api unggun tersebut sampai ke bagian tubuh kita? Jadi, kalor yang diterima oleh tubuh kita dari nyala api unggun adalah dikarenakan oleh energi pancaran. Itu merupakan salah satu contoh dari radiasi atau pancaran. Jadi adik-adik, alat yang dipakai untuk mengetahui adanya radiasi atau kalor itu merupakan termoskop. Jadi itu merupakan alat yang dipakai untuk mengetahui adanya radiasi atau pancaran. Oke. Sekarang manfaat kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu banyak manfaat kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya, pada siang hari yang suhunya panas, orang akan lebih suka untuk memakai baju yang warnanya cerah daripada memakai baju yang warnanya gelap. Jadi tujuannya di sini adalah untuk mengurangi penyerapan kalor. Itu merupakan salah satu contoh dari penerapan perpindahan kalor. Nah, atau contoh lain. Pada musim dingin ya, kita memakai jaket yang tebal atau memakai selimut. Maka badanmu akan terasa lebih nyaman. Nah, udara adalah termaksud isolator yang baik. Atau contoh yang lainnya, dinding termos dilapisi perak. Jadi tujuannya itu adalah untuk mencegah terhadap hilangnya kalor secara radiasi. Nah, ruang hampa antara dinding kaca pada termos itu memiliki tujuan untuk mencegah perpindahan kalor secara konveksi. Jadi adik-adik, kita sudah membahas materi tentang kalor dan perpindahan kalor. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada adik-adik dan dibagi dalam beberapa kelompok. Itu ada 2 tugas yang Ibu berikan. Jadi, pahami dengan baik yang Ibu atau yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi tugasnya dibagi dalam 5 kelompok dan akan dipresentasikan minggu depan. Oke, baik anak-anak, untuk materi hari ini sampai di sini saja. Selanjutnya Ibu minta 1 orang untuk mengangkat kita dalam doa. Sampai ketemu lagi untuk minggu depan.